Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan kepada kita, sehingga kita dikumpulkan di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, walaupun hujan turun, keberkahan Allah membasahi bumi ini. Nah, ini sahabat-sahabat yang satu perjalanan dihadirkan oleh Allah. Ada Bang Rudi di sini, ada Pak Ustaz siapa Pak? Pak Mujaya. Pak Mujaya, alhamdulillah. Nah, ini ada Bang Nardi juga yang istiqomah, alhamdulillah. Dan ada Bang Bobby. Ya Bang Bobby. Saya malah Bang Jepri tadi nggak mau nyebut Bang Bobby, alhamdulillah. Dengan hadirnya beliau-beliau ini, kita akan diskusi. Materi malam ini adalah memahami potensi yang ada di dalam diri untuk pengaplikasian sebagai khalifah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya dapat tamparan kemarin setelah silaturahmi pada seseorang. Memang dia adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk berjalan di jalan Allah dan memiliki keyakinan lurus kepada Allah. Ternyata selama ini kita masih ngambang untuk mengenal diri. Nah, ini saat ini kita mulai pahami lagi, masuk lagi ke dalam diri. Jadi apa sih fungsinya kita memahami potensi-potensi yang ada dalam diri kita itu? Yaitu untuk menjadi sebuah alat sebagai khalifah Allah. Contoh misalkan tadi yang kita ceritakan, apa sih potensi yang ada dalam diri ini yang bisa bermanfaat bagi orang lain? Kita punya keahlian misalkan benerin kipas angin. Jadikanlah potensi itu untuk menjadi sebagai khalifah wakil Allah tadi. Buka servis kipas angin gratis tanpa syarat. Siapapun boleh servis gratis. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang agama apapun boleh. Disitulah nanti kita akan benar-benar ketemu dengan Allah. Disitulah nanti kita akan paham sebagai wakil Allah. Nardi yang mana? Tuh Nardi yang wakil Allah yang suka benerin kipas angin orang-orang yang rusak. Dan dia benerinnya nggak pakai diupain. Lillah, karena Allah. Disitulah nanti kita akan paham. Oh, diri yang sebenarnya diri ini. Kalau Allah kan udah jelas, Allah Tuhan, Muhammad utusan. Nah, ente siapa? Selama ini kan kita belum jelas ini sebagai siapa. Sebagai umat yang masih acak-adul, belum ngejalanin apa yang diajarkan. Mau sebagai khalifah wakil Allah, ya wakilnya ngapain? Agak jelas. Yang ada nyusahin mulu, ya kan? Kagak ada manfaatnya, ngerengek mulu, minta mulu. Lalu gimana sih? Udah disediain fasilitas yang begitu luar biasa oleh Allah, kita nggak menyadari itu.
Mari kita sama-sama untuk pengaplikasian, teman-teman. Kita belajar ketuhanan dari tahun ke tahun, dari guru pindah ke guru yang lain. Kalau hanya untuk ibaratnya agul-agulan gitu, nggak ada manfaat. Kalau nggak ada kita aplikasikan dalam kehidupan, ya nggak ada manfaat. Makanya di sini kita sama-sama belajar bagaimana benar-benar kita mengenal Allah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata sebagai hamba, sebagai abdi, sebagai saksi, sebagai khalifah. Tapi sesuai porsinya kita masing-masing. Enggak jadi orang lain, enggak ingin seperti ini dan seperti itu. Udah jadi nardi dah. Nardi yang mana? Itu yang suka benerin kipas orang gratis. Jelas. Tommy yang mana? Coba bang. Bobby yang mana? Tuh si Bobby yang suka nganterin orang-orang yang lagi kesusahan, kagak mau dibayar. Dibayar begitu bang. Jelas. Tuh Rudi yang mana? Rudi yang ngajarin ilmu pengobatan gratis, kagak pakai dibayar. Nah, itu kan jelas. Statusnya jelas bang. Selama ini kita status belum jelas nih. Karena dalam aplikasi masih nol tadi. Makanya saya bilang tadi termotivasi dengan orang-orang yang bukan dari kalangan ulama, bukan dari kalangan kiai, bukan dari turunan nabi. Tapi dia diberikan keyakinan oleh Allah yang luar biasa. Dia orang miskin, kerjaannya cuma ngejual MP3 murotal, ngontrak, keadaan sakit-sakitan, punya harta yang satu-satunya motor butut, ya kan? Cuman dia disadarkan oleh Allah melalui pertanyaan dirinya, apakah diri saya ini udah manfaat bagi orang lain? Akhirnya di situ ada timbul dialog antara dirinya, mumpung sebelum saya mati, saya harus ada manfaatnya untuk orang lain. Simbol di situ ada ilham petunjuk-petunjuk Allah. Dan dia yakini, sudah ya Allah, sebelum saya mati, saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Saya ada keahlian, ada potensi bisa masak ya Allah. Saya akan buka rumah makan gratis untuk siapapun tanpa syarat. Boleh makan, mau kaya, mau miskin, mau agama apapun, boleh makan tanpa syarat. Karena itu semua makhlukmu ya Allah. Dia nekat, dia jual tuh motor. Nah, ini berbisnis sama Allah. Dia berani dalam keadaan kekurangan, dia jual motor untuk modal ngasih makan orang gratis. Kalau bukan keimanan atau ketauhidannya yang kuat, yang lurus, wah udah. Kalau kesadarannya bukan ke Allah, wah mikirnya 20 kali lipat ya. Gimana nanti nih kalau habis modal? Tapi karena dia keyakinannya kuat, murni karena Allah, dia jalani. Walaupun memang kenyataannya yang waktu dia alami itu ya nggak semudah yang di ini kan. Ada yang protes tetangganya karena gratis, akhirnya jualan dia nggak laku. Diambilin barangnya, dilemparin batu. Tapi dia karena Allah istiqomah nih, udah karena Allah. Biarin aja udah. Saat dia belanja ayam, tiba-tiba ayamnya dicolong di jalan. Pas lagi dia beli centong, itu cuma senyum doang. Ya Allah, itu saya udah janji sama anak-anak yatim mau masakin ayam. Ngapa ayamnya dicolong?
ngomong begitu dia ke Allah, Pak. Dalam kesadaran. Nah, disitulah dia menyaksikan kekuasaan Allah yang luar biasa. Dia mondar-mandir nyari ayamnya. Ditegur sama ibu-ibu. Mas, nyari apa, Mas? Ini loh, Bu. Ayam saya ada yang ngambil. Padahal itu udah janji saya sama anak-anak yatim loh. Untuk ngasih makan hari ini pakai ayam. Berapa kilo yang diambil? Oh, nggak banyak, cuma 3 kilo. Taunya apa? Dia bos ayam. Dia panggil, sini Mas, ikut saya. Tuh ibu tinggal manggil anak buahnya. Mas, potongin tuh ayam 5 ekor yang gede-gede. Kasih. Di situ dia nyaksin Allahu Akbar. Itu menyaksikan nyata. Itulah yang disebut bertemu Allah dalam kehidupan nyata. Di saat menggunakan kesadarannya. Ini adalah sebuah cambuk bagi kita yang belajar DNS sadar Allah. Dah, kita lupain aja lah cerita-cerita yang melesat bisa ke alam ini, ke alam itu, udahlah, capek. Dongeng-dongeng wah. Tapi dalam aplikasi kita masih nol besar. Ayo kita sama-sama sekarang kita aplikasikan apa yang kita pelajari ini dalam kehidupan nyata ya sebagai diri kita, jangan jadi orang lain. Udah. Kita mulai dari yang kecil aja udah. Renungin dalam diri kita, apa potensi diri kita yang bisa manfaat untuk orang lain. Tenaga ya tenaga, pikiran ya pikiran, ilmu ya ilmu, udah. Cobalah jadi pelayan. Jadi wakil Allah yang benar-benar ibaratnya ya di situ penyaksian nyata. Mi'raj yang sesungguhnya dalam kehidupan, bertemu Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan. Karena Allah sudah mengatakan di saat kita masih di dunia ini bertemu Allah, otomatis di sana ketemu. Kalau di dunia aja nggak bisa ketemu, ya gimana lagi di sana? Gimana nanti di akhirat? Nah ini makna menyaksikan, makna bertemu, makna istilahnya apa? Mi'raj. Kalau pakai kesadaran itu simpel gitu. Jadi bertemunya itu bukan bertemu tatap-tatapan gini, ngelihat bentuk wujud kayak Bang Bobi, bukan. Di saat Bang Bobi, di saat setiap langkah, di setiap saat dia bergerak, tapi jiwanya menyadari bersama Allah, itu bertemu sudah. Itulah pertemuan yang nyata dalam kehidupan. Kadang-kadang kita ribet-ribetin. Kita yang ngijabin diri kita agar bertemu Allah tadi. Nah, kenapa sadar Allah dikatakan hoak? Ya karena kita nggak mau aplikasikan. Dan kadang-kadang di saat aplikasikan juga di situ, ini banyak jebakan, Pak. Nah inilah perlunya kita saling support, saling memotivasi. Kumpul begini, cerita apa yang kita alami. Makanya kalau mau belajar sama-sama mengenal Allah, kembali kepada Allah, ya siap di sini. Tapi kalau mau belajar ilmu, harus kepada ahlinya. Ada masing-masing, yang ahli fikih, ahli Quran, ahli hukum, ahli apa, itu udah ada Pak. Nah kalau di sini tempatnya kita sama-sama belajar untuk kembali ke Allah, mengenal Allah tadi.
bertemu Allah tadi. Ternyata memang benar, kalau udah sadar mah nggak usah pakai dicari-cari lagi. Kalau awal memang kita cari, nyari ke sono, nyari ke sini, sampai ke ujung kulon, ujung wetan, wah, nemuin ini, nemuin itu, yang katanya udah ketemu, ternyata nyampe sono ya suruh sendiri-sendiri juga kan. Astagfirullahaladzim. Nah, itulah proses. Awal kita cari, setelah kita sadari ya udah nggak usah dicari. Simple. Itu karena kemarin saya dapat tamparan tuh begitu. Allahnya mah udah jelas, nabinya udah jelas. Yang belum jelas ya ente katanya. Lo yang belum jelas. Iya juga ya. Ini siapa? Yang udah jelas tuh yang orang udah ada manfaatnya bagi orang lain, bukan ngemanfaatin orang lain. Contoh misalkan Pak Pur yang mana tuh? Pak Pur yang ngajarin DN gratis di Padepokan Patrap. Jelas kan? Sebagai wakil Allah menunjukkan jalan yang lurus untuk kembali Allah. Jelas gitu. Lah kita ini yang belum jelas kita ini. Makanya di sini malam ini kita sama-sama, ayo kita sadari potensi apa yang ada dalam diri kita. Banyak loh. Sebenarnya Allah titipkan potensi-potensi banyak dalam diri kita. Karena kita nggak mau menyadari, akhirnya nggak kelihatan. Karena yang dipikir ini, harus ada timbal balik. Nah kalau ada pengen timbal balik nggak usah jadi wakil. Nggak usah jadi perantara Allah. Karena kalau sudah kita aplikasikan itu sebagai khalifah Allah, wakil Allah dengan potensi yang ada dalam diri kita, hidup kita udah pasti dijamin, Pak. Nggak ada lagi keraguan, takut menghadapi kehidupannya. Belajar mati kita udah kemarin, sakaratul maut. Padepokan, di Padepokan Patrap sakaratul maut, bos les. Wah mantep nih, udah belajar mati sebelum mati. Begitu dihadapin kehidupan nyata, waduh, ngeluh lagi. Nah, berarti sekarang harus belajar hidup nih. Waktunya belajar hidup, menghadapi kenyataan hidup. Mati mah udah jelas tujuannya mana, kembali ke Allah kan gitu Pak. Kalau udah tahu jelas tujuannya, gak usah bingung lagi. Cuman caranya ya terserah Allah. Nanti mati kita bagi kebanyakan juga yang para sahabat itu matinya dibunuh. Bukan yang matinya enak senyum terus Allah, enggak gitu juga. Caranya ada yang dibunuh, enggak udah kembali ke Allah. Ya, ini dulu. Nah sekarang yang jadi masalah itu kan keluh kesah itu kan kita ngadepin hidup ini. Kok hidup saya begini, anak saya begini, istri saya begini, kok belum punya rumah, kok nggak kayak orang lain, kok nggak ini, kok nggak itu, banyak banget. Hidup kita ini yang nggak jelas, berubah-berubah. 5 menit saat ini yakin, 5 menit udah rubah lagi, kagak yakin lagi. Ini yang harus kita perbaiki. Ayo kita sama-sama belajar. Ternyata ada di level 1. Kadang-kadang kita belajar DN pengen cepet-cepet sip go, pengen cepet-cepet level 4.
Kalau satunya nggak benar, hancur ternyata. Nggak kuat fondasinya. Kalau fondasi nggak kuat, cepet hilang kesadaran. Kalau cerita, saya A, DN udah sip go. Saya DN sudah panah. Begitu dalam aplikasi hidup, mana panah? Mana sip go? Masih ngeluh juga, nggak ada duit saya gini. Lah, ya sama aja kalau gitu mah. Saya juga masih begitu maksudnya. Berarti kan cuma cerita-cerita aja kita ini selama ini. Makanya di situ saya tertampar, jangankan ngomongin orang. Itu kan dilarang ngomongin orang, apalagi ngomongin Allah. Maksudnya ngomongin Allah yang di sini itu belum tahu benar-benar nyatanya kita udah ngomongin sok tahu gitu loh. Itu yang nggak boleh. Berarti kita nggak jujur, bohong kita tuh. Ngomongin Allah tapi bohong. Ngaku-ngaku udah kenal padahal belum kenal. Saya banget itu. Dalam arti saya, kena tampar ini Pak. Tiap malam ngomongin Allah, dari begitu nggak ada duit, mulai ngerutu lagi. Ya. Ada masalah sama bini dikit, mulai goyah lagi. Nah, berarti emang hoak kan? Nah itu tapi kita sadar Pak. Ya inilah proses. Makanya ya alhamdulillah masih disadarkan. Coba kalau nggak disadarkan, dibablasin, amuk-amukan lagi. Kayak dulu. Ada masalah ngamuk, ada masalah ngau. Nyalain orang. Bukan berarti nggak salah, tapi melakukan salah. Minimal cepat sadar gitu. Nah, ada udah mau marah aja sih. Ini marah. Gitu. Minimal. Nah yang lucu Bang, omongan kemarin tuh begitu. Kadang-kadang kita ngelihat orang lain berbuat salah, kita yang sakit hati. Ngelihat orang lain yang berbuat zalim, kita yang sakit hati. Ngelihat orang lain yang bahagia, kita yang sakit hati. Dan gebleknya, udah tahu sakit hatinya nggak mau berobat. Gitu. Berarti kan yang salah bukan orang, diri kita yang banyak sakit hati, banyak penyakitnya dalam hati maksudnya. Makin orang. Nah, orang begitu. ingat? Nggak boleh gitu ya. Kecewa ya. Nggak boleh gitu ya. Kecewa gitu, kecewa jelas. Gitu yang kecewa. Nah, orang lain yang diproses salah, kita yang sakit hati. Tuh lihat dia mau begitu, bikin nyakitin hati gue. Loh, orang yang salah, kita yang sakit hati. Coba. Nah itu sering kita alamin gitu. Kita akuin, oh iya, belum jujur gue selama ini. Masih banyak bohongnya. Gue nyeritain Allah tuh cuman pengen gaya-gayaan doang nyatanya. Belum benar-benar kenal. Tapi lah inilah proses. Ya kita harus sadarin. Ya memang benar. Lu sok-sokan lu ngomongin Allah gak tahu ilmunya. Ya memang jadi gak punya ilmu. Karena apa? Di saat kita kembali ke Allah semua ditinggal kan. Ilmu, guru, semua kita tinggalin. Gak ada yang dibawa. Berserah diri. Baru bisa ketemu. Coba kalau sekarang pakai ilmu. Tak dulu menurut ilmunya begini-begini. Gak bisa semudah ini. Sampai kapan kita mau ketemu? Kalau harus pakai makom, nunggu sampai kapan makomnya jadi kayak wali? Lamaan. Itu loh maksudnya Pak.
ternyata Allah itu tidak seserumit, sejelimet. Tapi di mudahnya ya nggak, jangan dianggap mudah. Lakukan sesuai dengan kemampuan dan porsi yang memang Allah berikan. Iya. Kita mau doa ya udah kita kejar ya. Itu. Dapat kita. Lakukan yang saat ini aja yang kita mampu. Yang porsi. Gak usah gengsi. Nah iya. Kadang-kadang kita kan masih suka ngeliat orang, oh ini masih, udahlah. Sekarang kita kembali mulai kepada diri kita masing-masing. Kita sadari potensi apa yang ada dalam diri, dan itu potensi jadikanlah sebagai alat untuk menjadi khalifah. Udah. Dan di situ akan menyaksikan nyata. Di saat kita jadi wakil Allah akan nyata menyaksikan Allahnya. Dan memang di luar nalar, dianggap gila pasti. Gila nih orang. Pemahaman kita kan selama ini yang menjadi wakil Allah tuh yang udah ini. Kita ngeliat yang udah di atas dan di bawah. Nggak penting ya. Kalau menjadi wakil Allah itu ya apa adanya. Yang ada pada diri kita yang kita mampu, ya itu lakukan lah. Yang penting ada manfaat gitu, walaupun ya kecil lah, seperti kecilan lah nggak apa-apa. Kalau dulu gini Pak Ustadz, saya senang dan bukan ini ya, pengen mempelajari lebih dalam lagi tuh ilmu dalam arti yang bilang Pak Ustadz tadi, saya cenderung tuh dengan pengobatan. Nah tapi selama ini saya gali dari si A, dari si B gitu ya, tapi nggak tertanam sama diri saya gitu. Nah saya malu kenapa, apakah Allah belum mengizinkan atau bagaimana? Ya cuma orang tua saya masih ada nih, dia belajar pengen pengobatan gitu ya. Itu orang tua ya sedikit karena bukan nggak setuju gitu ya, nggak usah gitu kan. Nah, cuman saya untuk pertama ya untuk diri saya, keluarga bermanfaat gitu. Tujuannya begitu kan. Karena apa? Ya itulah yang saya hobi gitu. Saya itu dari dulu gitu. Pelajari gitu. Tapi selama ini ya contohnya nih pada diri saya. Bukan nggak ada apa-apa, cuma saya belum nyadar atau bagaimana. Nah cuma nih saya minta sahabat Pak Ustadz yang ngasih pengarahan ini, apakah pas gitu Pak Ustadz gitu yang harus saya jalanin katakan gitu. Ini ya kipas ya Bang Gobi ya Bang Rudi lah gitu kan gitu. Nah saya pengen mendalami itu, apakah memang ada jalannya gitu Pak Ustadz? Nah itu saya bilang tadi, mengenal diri itu metodenya DNSA level 1. Kenali benar-benar dulu diri kita, potensi-potensi apa yang ada dalam diri kita. Sesungguhnya kita itu kan bisa tahu di saat kita menyadari ada apa sih, ada mutiara apa dalam diri ini. Nah kalau udah ketemu Pak, itu tinggal jalanin aja. Stylenya memang beda-beda, nggak bisa disamain. Walaupun dalam bidang pengobatan nih sama-sama pengobatan, dia punya style masing-masing kalau yang sudah kenal dengan dirinya. Makanya tadi saya silaturahmi ke Pak Yai Pantek. Dia bacaannya bukan bacaan apa, cuman keyakinannya udah patri gitu loh. Jadi yang dibaca apa? Waras ora waras, yang penting waras. Coba diglepok doang. Lebih paham nggak itu bahasa Indonesia Nah, iya ya. tapi keyakinannya tadi. Itu belajarnya untuk pengobatan. Kan yang Bapak bisa dalam pengobatan itu apa? Dulu yang saya ingat ya, namanya itu Ustadz Yang udah diaplikasiin. aplikasi yaitu dari diri saya ya, selama itu saya praktekin, yaitu untuk keluarga gitu ya. Ya itu ya kadang-kadang saya medianya kan air tuh. Ya gitu. Pertama kita istighfar kan, ada di minta sama Allah, ada salawat, kasih minum dah tuh, sama anak, gitu kan, minum terus sampai ada yang masih panas ya paling kita goreng kan, tujuannya ya kita lah, gitu.
tapi bukan tampil lagi ya, bukan orang ini. Biasa aja gitu. Biasa aja gitu kan. Biasa nggak apa-apa, karena bukan hasil upaya kita. Kalau kita berserah ke Allah, memang ya kita yakin memang ini memang punya Allah punya kehendak, kita jangan kecewa. Ngobatin aja. Ya dalam arti itu kan nggak kecewa. Apakah itu dalam arti itu kan mak. Gitu. Nah itu makanya mental kita potensinya gini Pak Ustadz. Kalau kita nggak ada potensi di situ, jangan maksain diri, maksudnya gitu. Nggak, maksudnya kan selama ini belajar yang udah didapat gitu. Pernah nggak ya diaplikasikan? Ya gitu, kita ada penyaksian walaupun misalnya menurut orang, kita belajar udah kemana-mana. Tapi kita pernah aplikasikan, kita menurut orang, kesel. Kalau kita yakin kan insya Allah itu sembuh. Nah itu kan udah suatu potensi buat diri kita, walaupun baru saya doang. Kalau mana-mana belum lah. Yang itu aja dikembangin dulu, gitu maksudnya. Nah itu kembali lagi gini, kalau bukan potensinya, bukan faknya kita paksain, nah itu ya akhirnya merasakan akhirnya nggak ada manfaat. Contoh misalkan gini, Bang Nardi dikasih potensi faknya di bidang usaha. Kita ngelihat dia sukses di usahanya, gue ikutan belajar usaha. Ternyata bukan paknya. Saya bukan di usaha, paknya apa? Di tukang misalnya. Nah gitu loh. Nah kalau kita pakai kesadaran ke situ gitu Pak. Jadi kalau ya bukannya nggak bisa, semua bisa kalau belajar. Gitu loh, bisa. Cuman kembali lagi ini kita mau pakai pikir atau pakai sadar. Kalau potensi itu misalnya kita nggak tahu ya potensi kita apa gitu, tapi ada dorongan hati tuh kuat gitu. Misalnya hobi pengobatan ya, mulut misalnya, tapi di batin kita tuh memang ada dorongan kuat, seneng banget gitu, pengen bisa mulut gitu. Akhirnya mencoba kan, megang orang, mau sembuh nggak biarin aja, coba kan gitu ya. Ya itu kan dari dorongan dalam diri kita sendiri. Apa gitu nggak suatu petunjuk bahwa memang kita ada potensi di situ. Nah di situ kan kita nanti paham gini Bang, ini dorongan nafsu, dorongan memang pemberian Allah. Ini kita kalau udah kenal diri tadi, gitu loh. Ya contoh yang saya bilang tadi, ada satu perjalanan ini dia, yang satu potensinya membikin orang bodoh jadi pinter, yang satunya nih membikin orang pinter jadi bodoh. Ini dia potensinya begitu. Jadi kalau orang bodoh datang ke situ ya tambah bodoh. Nggak paham kan? Karena dia nggak paham bikin pinter orang ya gimana, gitu loh. Nah ini yang disebut potensi yang Allah berikan. Nah kalau pakai keinginan, pakai istilahnya nafsu kita ya semuanya juga kita kan pengen gitu. Cuman kita tahu nggak nih pengen ini murni atau memang dorongan nafsu. Nah kita akan memahami itu setelah kita mengenal diri tadi. Kita akan paham. Oh ini nafsu saya. Sampai-sampai dia ngomong gini Bang. Untuk pikirannya aja, Pak Haji itu istrinya ngomong, Bang mikir nggak apa Bang ini buat bayar listrik besok nggak ada. Begitu. Tapi pas begitu dia renungi ke dalam dirinya, itu pikirannya disuruh berhenti mikir. Pikiran jangan mikir karena bini gue lo. Digituin Bang. Lu berpikir karena Allah. Dah ntar aja. Begitu sampai segitunya orang yang udah mengenal dirinya gitu, memerintahkan kepikirannya itu. Jangan sampai lu mikir itu karena bini gue. Berhenti, gak usah mikir. Digituin sama diri. Coba saya aja sampai segitunya ya. Sampai berpikir aja nggak boleh karena orang lain, karena makhluk, harus karena Allah. Dia renungin lagi. Akhirnya dia diam. Pikiran balik Allah. Diperintah sama jiwanya. Akhirnya apa? Berpikirnya karena Allah, bukan karena bininya. Tahu ketemu solusinya. Gitu loh Bang maksudnya. Nah makanya harus kenal diri itu ternyata. Kita yang harus ngontrol. Jadi kita memang harus banyak renungan ya. Nah itu. Memang kan ada di Al-Quran juga bilang ya.
satu kali satu perenungan itu ibaratkan itu perbandingannya berapa kali berapa banyak ibadah. Cuma sekali perenungan. Karena kalau perenungan itu kan murni ya, jadi dimurnikan lagi kan merenung. Hari ini ke dalam. Nah jadi murni lagi. Lepas dari yang pikiran lagi. Itu kan kembali ke diri lagi. Iya, sampai dia itu rasanya, pikirannya, apa-apanya itu jiwanya yang ngatur. Terasa sakit hati sama orang lain, lu jangan sakit hati sama orang lain lu. Diomelin sama jiwanya dulu, perasaan. Jangan geblek lu. Coba sampai begitu. Aduh, ini bener. Ternyata kita belum gitu, sadar akhirnya. Terbuka kesadaran kita. Allah. Jiwanya kepenceng. Nah, timbang pikirannya. Karena itu yang lebih kuat pikiran. Nah, daripada jiwanya. Akhirnya kalah jiwa. Nah, makanya dalam level 1 di saat kita diam, memejamkan mata, memperhatikan napas, memperhatikan pikiran, memperhatikan perasaan, atau menyadari pikiran, menyadari perasaan, menyadari tubuh, itu kan jiwa menyaksikan. Tanda sadar basah. Wah, basah lagi. Ini tadi keluar lagi. Keluar lagi ya? Rembes. Iya, enggak apa-apa. Lapnya aja pindahin di situ, Bang. Biar apa itunya gerak. Apa ganjil sini? Itu ini tadi buat. Itu gitu. Jadi begitu sih di level 1 itu si jiwa menyaksikan pikiran, perasaan, tubuh. Di saat terbawa si jiwa ini dengan pikiran, jangan ditolak ternyata. Sadarin aja, oh jiwa saya lagi ke bawah pikiran nih. Jadi gini, selama ini kita tuh sebenarnya belum terlalu aktif jiwanya, jadi nggak dominan. Yang dominan tuh banyak pikiran. Pikiran, nafsu, ego, pikiran tuh lebih dominan dari kita. Nah jiwanya itu belum benar-benar aktif. Kalau jiwanya udah benar-benar aktif, lebih dominan, lebih dorong. Ini semua bisa diinin, semua diatur. Semua pikirannya, egonya, ditangkis sama jiwa semua. Tapi kalau masih dominan pikiran, ego, kalah jiwanya. Lebih dominan dia, lebih pengaruhnya lebih kuat lah. Nah, ini yang berat itu. Nah itu ternyata kan prosesnya, ternyata kita harus perdalam lagi di level 1. Jangan cepet-cepet ke level 4. Biar kuat ya dari awal. Iya. Karena kalau jiwa udah nancep, jiwanya udah sadar, udah menyaksikan benar-benar siapa nih yang berperan, dia akan ngadu. Lebih stabil. Nah, begitu nafsunya keluar, dia tahu, oh nafsu gua nih. Jiwanya berserah ke Allah, ya Allah, saya nggak bisa nih ngelawan nafsu saya. Oh berarti fungsinya benar-benar sebagai penyaksi dan pengamat, mengamati itu ego kita, mengamati pikiran kita di jiwa. Benar-benar ngamat ini udah mulai ketat. Kalau udah ngamat ini udah mulai ketat, itu nggak ada kesempatan tuh pikiran ego kita tuh mau ini lagi mau menguasai kita ya. Nah, itu. Maksudnya begitu kali ya? Iya, begitu bang. Yang setelah saya sadarin, oh iya, berarti belum. Harus dibiasain sedikit-sedikit. Iya, waktu dulu awal-awal iya dimampukan seperti itu Pak Haji. Cuman kan begitu udah kita dimampukan tadi, dibisikin kan, mulai itu was, hebat lu sekarang begini, hebat lu begitu, ego nimbul tuh, nyolong dah tuh, colongan jiwa kita tuh, mulai pengakuan lagi. bikin halus ya. Kebanggaan diri. Nah itu pikiran sama itu tuh lebih halus lagi cara dengan kita ya, lebih halus lagi. Akhirnya kita nggak sadar ini. Nah iya. Wah, apalagi lupa yang siapa yang minta ini kasih gitu ya. Nah itu kan. Pengakuan itu timbul lagi, akunya jadi malah segede gaban. Nggak sadar. Kita kalau bukan sekedar jiwa dong yang harus dikenalin.
mengenali pikiran kita, mengenal ego kita. Kalau udah mengenal pikiran kita, ego kita, jiwa kita, itu udah tahu bener. Ah, ini ulah di pikiran gue nih. Ini ulah ego gue, yang halus gimana kita tahu jadi. Karena kita udah mengenal semuanya itu gitu. Nah, itulah makna jiwa yang sadar. Jiwa yang menyaksikan. Nah, mancanya itu dari sadar itu ya. Nah, sadarnya. Jiwanya sadar nggak? Nah, kalau jiwanya sadar terus, nggak ada kesempatan pikiran macam-macam sama itu. Nah, gitu maksudnya. Iya. Iya, macam-macam dikit. Ayo, apa itu? Belum paham, grafik lu. Belum paham mainan lu nih. Kan gitu ya. Iya. Jadi kita nggak ketipu gitu. Nah, makanya itulah untuk memurnikan, menyucikan hati kita, baitullah kita, kolbu kita itu harus menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Nah itu kalau udah duduk di situ kesadaran jiwanya, datang apa ya udah, wes bukan nih, ini bukan nih, ini bukan nih. Tahu duluan nih, udah paham soalnya. Itu. Kita itu kan masih goyah, udah menang, ya kan? Ditiup badai dikit, udah kelabah kan. Iya. Tapi kalau udah begitu dia kondisi apapun ya nggak santai aja. Kalau udah kuat mancanya tenang terus ya. Mau apa aja nggak tenang aja. Dan akhirnya apa? Kalau jiwanya udah kuat seperti itu, udah sadar seperti itu, semua kejadian dalam kehidupan kita akan menjadi sebuah pembelajaran, bukan ujian lagi. Kemarin diceritain sama Pak Pur, saudaranya, adiknya atau siapa kena COVID. Dia malah bersyukur. Saya bersyukur mas kena COVID, nggak kerja, dianterin beras, dianterin duit ya tuh. Coba, karena dia sadar. Kalau yang nggak sadar, wah panik ya kan. Begini, airnya apa nggak mau makan nggak ini, ayo. Itulah maksudnya. Jadi kalau kita sadar, kondisi apapun akan menjadi sebuah pembelajaran. Nah, dan nerima itu kalau pakai kesadaran kan nggak pakai komen, Mbak. Nerima ya. Oh. Orang kalau dengan kesadaran udah menang aja, udah lakuin aja kalau dengan kesadaran ya. Cuman pasti dia nanya nih, maksudnya apa nih Allah? Gitu loh. Sehingga membaca hikmah. Nah itu jiwa yang sadar tuh itu yang saya bilang, apa tandanya orang yang sudah sadar? Padahal ini pelajaran yang dulu bisa membaca tanpa ada tulisan, mendengar tanpa ada suara, melihat tanpa ada wujud. Itu tandanya jiwa kita aktif, sadar Allah. Hal kecil aja, ban bocor, tengah jalan. Kalau kita nggak sadar ke Allah, yang keluar apa? Emosi, ngedumel, amarah. Salahinlah aku, disalahinlah ini, salahinlah itu, kan gitu. Tapi begitu kita sadar, begitu sadar ke Allah nih, ya Allah, apa nih maksudnya? Pas begitu dibaca, disadari, oh, saya dijadikan wakil untuk Allah, oleh Allah, nganterin rezeki duit ke tukang tambal ban. Amarah kita redam nggak? Emosi kita keluar nggak? Enggak, udah. Selesai sampai situ dah. Ya kan? Karena kita baca hikmahnya, tujuannya apa? Akhirnya apa? Rasa syukur keluar, alhamdulillah. Hari ini dijadiin wakil Allah untuk ngasih duit rezeki ke tukang tambal. Agak ngedumel. Ban bocor kemarin. Kalau perintahnya udah jelas, ganti tuh bang, udah botak. Bandel. Belum lama pakai deh kalau tambal, jangan lagi bocor lagi. Mau bandel. Ini yuk ganti. Lagi yang baru. Lalu udah jelas perintahnya ganti tuh bang. Nah ibaratnya kalau kita pakai kesadaran itu kan hasilnya beda-beda, macam-macam pelajarannya itu gitu. Padahal sama, bannya bocor, tapi pelajarannya beliau perintahnya harus ganti ban.
Pelajarannya beli, pelajarannya saya, oh dijadiin wakil Allah ngasih duit rezeki duit ini untuk Tuhan tambal. Dan selesai sebenarnya, nggak ada permasalahan lagi. Kalau kita sadar, yang jadi permasalahan itu kan karena kita nggak sadar. Dan itu pun sering terjadi dalam kehidupannya itu sehari-hari kita, hal kecil. Memang kalau dengan sadar itu sebenarnya lebih simpel, nggak jelimet. Ya masalah rumah tangga, masalah ekonomi, kalau sadar mah sebenarnya pelajaran, bukan ujian, pelajaran. Karena Allah memberikan pemahaman, memberikan bimbingan itu ya dalam kehidupan sehari-hari tadi. Coba sekarang Pak siapa namanya itu? Jaya aja deh. Pak Jaya ini. Coba sekarang mulai baca pakai kesadaran. Anak tuh baca pakai kesadaran, maksudnya Allah ngasih anak begini ini apa? Nanti di situ akan ada hikmah. Oh Allah ngajarin sabar, oh Allah ngajarin ikhlas, oh Allah ngajarin sebagai wakil Allah, sebagai apa istilahnya, wakil untuk mengurus nih anak. Nah kalau kesadarannya ke situ nggak akan jadi beban jenengan, nggak akan ngeluh, nggak akan berat gitu loh, karena menyadari siapa Allah yang nyuruh gitu. Selama ini kan masih akunya, anak gua nih, wah kayak gini, wah dabe gua begini, gua itu Pak, aku. Nah itu, keakuan kan timbul, amarah timbul, emosi timbul, dibisikin dametan dikit. Makanya banyak yang ngebunuh anaknya begitu. Iya kan? Udah daripada bikin pusing itu, Pak dibisikin itu. Nah kalau nggak sadar, yang bisikin ini siapa itu? Ya kan? Dianggap wangsit lagi. Kan geblek. Ya kan? Saya dapat wangsit bisikan dari gaib, ngebunuh anak dari istri. Wah, udah kacau ya. Nabi Ismail, gimana dia? Salah kaprah. Nah iya, kita mah bukan nabi panan. Kan kita udah bilang tadi jelas. Kalau nabi udah pada jelas, ya kan? Allah juga jelas sebagai Tuhan. Nabi apa sebagai pada utusan. Nah kita ini sebagai siapa? Nah, ikutin aja udah. Salah jalur Pak, juga anak sendiri. Ya, kita mau bukan nabi, kan nabi terakhir udah dijelasin. Kalau nabi kan anak stop, mending uji doang. Kalau kita anak stop, sampai bener udah kejadian, nggak ada gantinya. Iya. Nah itulah ya, kita kembalikan lagi ke tema tadi. Kita harus siap menyadari potensi-potensi dalam diri kita, lalu kita jadikan sebagai alat untuk khalifah, menjadi khalifah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil aja lah, dari hal kecil. Apa yang ada dalam diri potensi ini? Kalau misalkan Pak Ustadz dikasih potensi oleh Allah ngajarin alif-alifan, bak, udah. Tapi di situ kesadarannya tadi yang harus dikuatkan. Lilahnya tadi yang harus dikuatkan. Di situ akan menyaksikan. Di saat Pak Ustadz mengajari anak-anak, tetangga, segala macam itu yang ada di situ dengan gratis, dengan tanpa minta imbalan. Semua urusan Pak Ustadz itu diurus Allah gitu loh. Dan itu otomatis sebenarnya. Di saat engkau memudahkan orang lain, akan kumudahkan urusannya. Itu pasti. Cuman kita kadang masih ragu. Jangan orang dulu, gua dulu. Ini kalau dalam bertauhid, dalam keyakinan, kita harus berani berbuat untuk orang. Walaupun memang dianggapnya gila, dia aja masih susah, sok-sokan. Nah ini ya biarinlah orang tuh ngomong, ya terserah. Karena kita punya laku masing-masing tadi. Kita punya pertanggungjawaban masing-masing tadi. Gak bisa dilimpahin ke orang.
Nah kalau misalkan nanti ditanya sebagai saksi, saksinya palsu semua, apa nggak kena hukuman gitu? Ya kan? Jiwa kita ini jadi saksi palsu gitu. Wah, ya dihukum tuh. Kan harus. Yang kalau bilang konsep itu hikmah itu. Nah, itu kan ada tuh doa yang saya belajar gitu ya, untuk hikmah itu tujuan pengobatan itu kan. Nah itu emang ada kata hikmatan gitu kan, berarti ada minta petunjuk. Nah, terus doa yang terakhir lagi itu dari Asmaul Husna terakhirnya itu kan. Nah itu ujibu, berarti kan minta kabul gitu kan. Nah itu selama ini ya saya dawami gitu kan. Nah, dengan itu kita bilang Pak Ustaz, kalau memang itu bukan paknya atau ini jangan dipaksain gitu kan. Tapi kadang-kadang di rumah nih anak itu kita sedikit entah nurut apa gitu, pada cocok gitu. Ya saya juga nggak tahu kan. Yang tadi saya maksud. Pak laku yang apa? Iya. Yang cocok-cocok aja, jangan yang nggak cocok maksudnya. Kalau memang cocoknya ngurut biasa, ngurut untuk istilahnya relaksasi tubuh atau untuk menyembuhkan kalau misalnya keseleo atau apa ya silakan dengan penuh kesadaran tadi gitu loh. Nah ini kejadian juga Pak Ustaz ya, anak yang kemarin yang sakit nih, itu kan emang itu sadar nggak sadar tapi memang itu nyata gitu kan, di badannya kan pada jalan tuh kayak ada yang jalan gitu. Nah itu kita itu kayak ada daya tarik sendiri Pak Ustaz dulu kita apa namanya ya so tau lah gitu ya, itu kayaknya tenaga itu kayak ada yang kita bantu gitu, jadi ngeluarin gitu sampai dia muntah-muntah gitu kayak di terapi apa namanya merukiah lah gitu ya. Ya itu ya, dengan tadi bacaan Asmaul Husna gitu ya. Itu anak itu benar-benar muntah gitu. Oh di sini. Nah sekarang saya tanya kesadaran Bapak di saat seperti itu keyakinannya kemana? Ya sebenarnya sih saya cenderungnya tadi juga pengennya ya ada manfaatnya itu, begitu keyakinan. Enggak, maksudnya dalam arti kata melakukan ini kan kesadaran itu begini, menyadari kekuatan amalannya kah atau menyadari kekuatan ilmunya kah atau menyadari apa? Kalau menyadari sih ya, seperti Pak Ustaz bilang, kita kan itu pasrah dalam hati gitu kan, ikhlas dalam hati, ya pernah lillahi ta'ala gitu kan, segala sesuatu apapun yang terjadi gitu kan kehendak Allah. Nah sekarang gini Pak, saya paham maksud dan tujuan jenengan, tapi yang sering saya alami terjadi dalam diri saya itu waktu masih mengamalkan, pun mendawamkan, memang di mulut ini kan saya lillah karena Allah, ini karenamu ya Allah, tapi begitu kejadian terjadi gitu. Nah kesadaran kita itu malah ke keamalannya itu, amalan gue nih mantep juga, ternyata manfaat juga nih amalan. Nah ini kalau belajar kesadaran tadi Pak, nah kita dibelokkan kesadarannya ke amalan itu. Tapi kalau misalkan kita sudah mulai belajar kesadaran ke Allah, kesadarannya jangan di amalannya, kesadarannya ke Allah aja. Menyadari Allah yang menyembuhkan, menyadari Allah. Ya terserah Allah mau melewatin amalan, mau lewatin apa terserah, cuman kita ikutin aja memang kalau memang ada petunjuk gitu loh. Nah ini yang harus dijaga kemurnian ini, karena aku ini halus. Contoh misalkan, iya, yang tahu kan diri kita sendiri itu Pak. Nah, iya, karena saya ngalamin sendiri di saat murni perjalanan. Touring sadar Allah terapi gratis seluruh kota Indonesia itu murni murni nih nggak mikir apa-apa udah jalan aja. Nah begitu dikasih lihat begini waktu keadaan murni ya menyaksikan kekuasaan Allah. Ternyata memang Allah Maha Penyembuh, bukan terapi saya, bukan keahlian saya, Allah yang menyembuhkan. Saya cuma disuruh ngusap, saya usap, saya pijit, suruh pijit. Kesadarannya menyaksikan gitu Pak. Cuman kan setelah perjalanan itu Pak digodanya. Kalau saya nah, sih kayak gitu pasti fokusnya ke amal.
Itu bikin orang, wah kurang ya sini nih, ganti nih amalan yang ini. Kurang kuat nih, ganti lagi amalan yang itu. Begitu terus, awalnya hilang. Amalan terus yang gitu ini. Nah, jadi bukannya menyalahkan, enggak Pak. Inilah proses. Jadi pas begitu sudah selesai, sudah pulang, mulai kan bisikan-bisikan. Yang akhirnya jiwa kita melenceng. Yang tadinya murni karena Allah, akhirnya mulai ada tujuan karena ininya, karena kemudahannya, karena imbalannya, karena ininya, karena itu. Atau mungkinlah bahasa kerennya karomahnya. Nah ini kan nggak sadar, memang kan seakan-akan benar, karomah dari Allah. Tapi tanpa sadar kita udah dibelokin ke karomah, bukan ke Allah. Nah ini yang memang perlu kita jaga kemurnian ini. Belajar ketuhanan itu jangan sampai jadi Tuhan gitu loh. Kita belajar kenal Tuhan bukan untuk jadi Tuhan, tapi menjadi hamba Tuhan yang taat kepada. Nah sekarang kan kebanyakan begitu, belajar ketuhanan, nyari Tuhan untuk jadi Tuhan. Dan itu sering. Dan kita pun ngalamin. Pernah jadi Tuhan. Kalau nggak ada gua lu. Dalam batin padahal itu. Kalau nggak ada gua lu nggak hidup. Jadi Tuhan nggak? Jadi Tuhan, Pak. Nah iya. Iya kan? Tuh dia tuh kalau nggak gua yang ngenalin. Tuh dia tuh kalau nggak gua yang nolong. Tuh dia tuh kalau enggak gua. Nah, jadi apa dia? Itu loh Pak. Itulah ternyata pengakuan sebagai itulah berhala yang sesungguhnya adalah yang paling besar adalah diri kita sendiri. Makanya kenapa harus kenal diri tuh. Makanya kenapa ada keterangan siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhan. Nah, siapa yang benar-benar kenal dengan dirinya akan kelihatan dalam aplikasi kok. Nah, gitu loh Pak. Kadang-kadang kita tuh masih nggak tahu diri gitu loh. Jadi kita malu ya. Kita makuin aja emang. Bukan bisa nggak tahu diri gitu. Kalau nggak tahu diri ya gitu, nggak sadar. Makin dipuji, makin. Wah ini ya. Dan itulah yang makanya saya bilang tadi. Kalau kita kenal diri dari orang, cerita orang lain, pengalaman orang lain, oh makna kenal diri itu begini. Apal bener. Oh ngewawar kita, cerita kita. Wah, yang mengenal diri ini begini, tapi sebenarnya kita belum kenal diri kita sendiri kan geblek Pak. Ya sama kayak saya ini gitu loh, geblek ngajarin orang, ngomong ke orang, dirinya sendiri, astagfirullah ya Allah, masih banyak berhala dalam diri, keakuannya ternyata masih besar. Nyatanya apa? Itu di dalam kenyataan hidup yang sesungguhnya masih mentok Pak. Kalau orang udah kenal diri, kenal Tuhan, ya nggak ada mentok. Nggak ada mentok. Dan terbukti, nyata, terlihat kemanfaatannya. Beda dengan orang-orang ya cuman omong doang. Ya kalau untuk keilmuan, untuk pengetahuan sekarang gampang sih Pak. Tinggal mbah Google aja, mbah YouTube aja udah. Ya enggak? Kalau untuk keilmuan atau untuk pengetahuan, kita ngomong di YouTube, YouTube penjelasan tentang diri, ya, keluar itu. Dalam aplikasi udah kenal belum? Nah, kita jadi kadang-kadang ngaku Tuhan mulu, diri kita ini tanpa sadar. Selama ini aja kita masih merasa diri kita yang nyari nafkah kok. Jujur aja. Padahal kan udah tahu. Kalau dalam pengetahuan pikirannya kan, bahwa yang memberi nafkah itu adalah Allah, bukan dirimu kan gitu, ya kan? Tapi dalam kenyataan kalau nggak ada gua,
Enggak makan. Coba. Kita sadarin aja. Nah itu kalau kita introspeksi diri, kita hisab diri, kita sadari akan ketemu Pak sebenarnya. Sejatinya diri kita itu yang mana? Mau pakai juga buang minyak ini, Nah, kita pakai buat kerja ini yang buang minyak ini. Nah, kalau pakai sadar kan gitu Bang ya. Iya. Tapi kan kenyataannya itu kan kita banyak nggak sadarnya. Yang jadi masalah. Apa yang kita akuin ya? Yang kita akuin apa yang bisa kita akuin? Nggak ada yang bisa Nah, akuin. kadang-kadang kan kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Tapi disinilah yang namanya proses, ya kan? Ya kalau udah nyampe situ mah nggak usah pakai ngomong, kan gitu ya. Jadi udah paham lah. Kalau orang-orang yang udah menjadi wakilnya untuk menyampaikan, ya kalau nggak disuruh mah nggak bakalan ngoar-ngoar. Memang kadang-kadang kita ini suka tambah-tambahan, kebanyakannya tambah-tambahin dikit biar agak gimana gitu. Nah itu yang kadang-kadang. Tapi ada bahasa-bahasa yang nggak terbiasa kadang kan kita ketawain ya. Hal itu bener ya. Kira-kira anak nih. Kasih misalnya beli makanan tuh kasih duit gitu. Bilang ini dari Allah bukan dari ayah ya. Gitu. Kalau dia ada teman-teman ketawain deh. Karena bahasa itu nggak biasa, padahal sesungguhnya memang itu. Sama juga Kita bahasain ya. kan. Jangan minum obat gitu ya. Jangan dari kita. Obat sembuh tuh gara-gara bodek Nah, tanpa sadar mensekutukan bukan berarti nggak boleh minum bodrek, gitu loh. Iya. Nah ini pengertian ini harus kita pahami. Berserah diri ke Allah itu bukan berarti nggak usaha. Berserah diri itu ke Allah bukan berarti nggak ke dokter. Maksudnya itu kalau bisa, kalau benar-benar udah kenal dengan diri dan kenal dengan Tuhannya, jadi segala sesuatu yang mau dilakukan minta petunjuknya dulu. Itu tuh yang harus. Nah, kan seharusnya gitu. Iya. Jadi sesuai syariatnya itu sesuai petunjuk Allah, usahanya itu sesuai petunjuk Allah. Ya kadang-kadang kita masih pakai pikir kita. Coba usaha ini, coba usaha itu. Lah kagak nanya dulu sama yang punya. Dan itu sering terjadi pada diri saya juga, Pak. Jadi begitu sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Seharusnya saya itu harus ngapain sih, ya Allah. Ya kadang-kadang kan, lu kan udah dikasih akal ya, ada yang ngomong ini. Mikir nggak lu? Jangan Allah mulu. Nah ini seakan-akan bener, Pak. Yang ngebisik ini seakan-akan bener, tapi kalau jiwa sadar, siapa sih nih yang bisik? Kan kita lihat dulu. Siapa nih yang bisik? Nah kalau kita nggak sadar, iya juga ya. Wah, gua mikir ada. Akhirnya apa? Padahal sesuai Pak nih. Menurut keilmuannya sesuai. Menurut matematikanya sesuai. Pas begitu dijalanin, loh, kok melenceng? Ini loh. Akhirnya disadarin, lu sih ngandelin kemampuan lo. Nah, baru sadar. Astagfirullah. Iya, udah mencong lagi saya. Bagi yang kita saat ini diproses belajar untuk tadi memurnikan tadi itu. Karena ya kita sendiri juga yang ngalamin gitu. Kita akan tahu sendiri, oh masih menuhankan ini, masih meyakini, masih banyak berhala-berhala dalam hati kita. Kan ada kisah para zaman Nabi ya nggak salah kan, yang ada sering ada yang sakit gigi Nabi apa itu saya lupa itu ceritanya. Dia minta petunjuk, ya Allah aku sakit gigi, apa obatnya ya Allah? Ditunjukin sama Allah. Makan tuh daun itu, kamu punya. Nah, ada petunjuk kan? Jalan dia, ambil daunnya. Bismillah. Sembuh. 3 bulan kemudian kumat. Kumat kagak ke Allah dulu, langsung main ke daun aja. Ambil daun dia punya, malah tambah parah. Pas begitu dia sadar, astaga, ya Allah kok ini malah tambah parah. Lah, yang nyuruh siapa? Gitu. Ibaratnya gitu, Pak. Kita belajar ini tuh untuk itu gitu loh. Dalam aplikasi hidup. Kita mengikuti kehendak-kehendak Allah, bukan mengikuti Allah itu suruh ngikutin keinginan kita, nafsu kita, bukan. Pengen kenal Allah, pengen dijawab, wah, duenya.
Pas begitu ijabah salah ngucap lagi. Terima kasih ya Allah, engkau jadi hambaku, aku jadi Tuhanmu lagi. Begitu lagi. Coba. Ya kan? Kenyataannya memang kebanyakan gitu. Kita itu mengenal Tuhan, pengen jadi Tuhan tuh ya begitu. Pengen dijawab. Jadi seakan-akan ya Tuhannya itu jadi hamba kita. Kita yang jadi Tuhannya. Nah, ini nggak pernah kita sadari. Nah sekarang mari kita sama-sama kita latih potensi-potensi apa yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah bukakan malam ini ketemu titik-titik potensi yang untuk menjadikan alat kita menjadi sebagai khalifah Allah dalam diri. Jadi mohon maaf apabila ada ucapan atau tingkah laku atau kata-kata yang menyinggung perasaan di hati. Inilah kita sedang belajar. Ya, baik kita sekarang ngambil posisi yang nyaman, yang boleh duduk timpu, boleh bersila. Kita kuatkan lagi di level satunya agar kita lebih mengenal dengan diri kita. Sebelum kita melakukan zikir nafas ini, kita lakukan dulu penyerahan agar kita di saat kembali kepada Allah itu tanpa beban, tanpa banyak gendotan. Kita serahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa dan ragaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan saudara-saudaraku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan guru-guruku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan ilmu-ilmuku ini ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini ya. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Tanpa ada lagi rasa memiliki dalam hati kita. Semua milik Allah. Sehingga jiwa kita menyadari tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa di hadapan Allah. Sekarang jiwa, raga, dan ruh kita berserah di hadapan Allah. Minta bimbingan Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa membimbing kita. Diri kita tidak bisa berserah. Tapi kita minta dibimbing oleh Allah untuk berserah di hadapan. La haula wa la quwata illa billah. Kita hadirkan Allah dalam hati kita. Dengan menyebut asmanya, dengan menyebut namanya penuh dengan rasa kerinduan. Dengan penuh rasa butuh kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bimbing jiwa raga kami ya Allah. Bimbing jiwa raga kami ya Allah.
selama ini merasa jauh ya Allah. Sesungguhnya Engkau dekat ya Allah. Selama ini merasa diriku yang mampu ya Allah. Sesungguhnya diri ini tidak bisa apa-apa ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tandanya Allah hadir dalam hati kita di saat kita menyebut asmanya, bergetarlah hati ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hamba berserah di hadapan-Mu ya Allah. Hamba berserah di hadapan-Mu ya Allah. Bersihkan hati-hati kami ya Allah dari berhala-berhala yang ada dalam hati kami ya Allah. Hanya Engkau yang ada dalam hati kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita sama-sama istighfar di hadapan Allah. Kita sama-sama minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Sadari ketidakmampuan kita, ketidaktahuan kita di hadapan Allah. Sadari, benar-benar kita sadari tak berdaya di hadapan Allah. Ya benar-benar berserah. Matikan jasad kita, jangan bergerak sedikit pun. Luruskan posisi tulang punggung kita. Letakkan tangan dalam paha kita. Sekarang mulailah untuk menyadari napas. Sadari napas kita yang keluar masuk melalui hidung tanpa kita atur. Cukup kita sadari bahwa ada napas keluar masuk melalui hidung.
benar-benar kita sadari napas itu. Sekarang kita sadari tubuh kita yang sedang duduk. Kita sadari perasaan kita yang sedang merasa. Kita sadari pikiran kita. Apapun yang terdengar dari luar, cukup kita sadari. Ada suara air, ada suara apapun itu dari luar diri kita, cukup kita sadari tanpa harus kita komen. Cukup sadari saja. Sekarang kita sadari jiwa kita sadari diri kita. Diri kitalah yang menyaksikan pikiran, diri kitalah yang menyaksikan napas, diri kitalah yang menyaksikan tubuh, diri kitalah yang menyaksikan pendengaran ini mendengar. Dan biarkanlah cukup disadari tanpa harus direspon apapun. Ada rasa gatal, sadari saja bagian mana yang gatal. Cukup disadari oleh jiwa kita, disaksikan oleh jiwa kita. Tanpa harus kita komen. Saksikan saja, sadari saja. Kalau mulai timbul ada pikiran, sadari. Oh, pikiran ini sedang berpikir, sudah cukup. Cukup kita sadari. Datang perasaan, cukup kita sadari perasaan itu. Datang amarah, datang keakuan, sadari saja. Terus masuk ke dalam diri dan kenali semua yang ada dalam diri kita. Dengan menyadarinya, dengan menyaksikannya. Sampai benar-benar kita bisa menyadari antara lahir dan batin kita. Jasad dan jiwa kita. Ternyata jasad ini bukan diri kita. Diri kita yang sesungguhnya adalah yang menyaksikan. Kalau mulai ada rasa kesemutan, sadari saja yang kesemutan itu kaki. Bukan diri kita, bukan jiwa kita. Kalau ada rasa gatel, sadari yang gatel itu bukan jiwa kita. Cukup disadari, oh gatel, oh rasa gatel, udah. Tanpa harus kita komentar yang lain. Cukup menyadari saja.
sampai benar-benar kita menyadari semua yang ada di dalam diri. Kalau ada rasa ngantuk, sadari, oh ini rasa ngantuk. Kalau ada bisikan, sadari aja bisikan itu dari mana. Dan mulai lagi masuk ke dalam diri kita, mengenal potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Kita sadari semua itu. Apa aja yang ada di dalam diri, potensi ini apa aja yang ada potensi di dalam diri ini. Kita benar-benar sadari, saksikan. Sehingga potensi itu kita temukan dan kita jadikan sebuah sarana untuk pengaplikasian menjadi khalifah Allah dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita menyadari di dalam diri ini, kita luaskan kesadaran jiwa kita ini, menyadari di luar. Kita sadari di luar diri ini ada ruangan, ada suara, ada teman-teman kita. Sadari saja. Sekarang kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita, menyadari di luar ruangan. Ada jalanan, rumah, motor di luar, itu kita sadari saja. Saya ingatkan, menyadari itu bukan membayangkan. Menyadari itu meyakini keberadaannya. Udah gak usah dibayangkan, diyakini aja. Oh, di luar ada rumah, ada motor, ada jalanan, udah cukup. Gak usah dibayang-bayang, sadari saja. Sekarang kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita, menyadari alam semesta, menyadari langit, bintang-bintang, galaksi-galaksi. Sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Sekarang kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita, menyadari Allah di sebalik alam semesta. Allahnya yang mana, laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Kita dudukkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah, lalu hati kita berzikir kepada Allah mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Napas masuk hu, napas keluar Allah. 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 Yang zikir kepada Allah hati kita. Kesadaran jiwanya menyadari Allah. Kesadaran jiwanya menyadari Allah, duduk menyadari Allah di sebalik alam semesta, hatinya berzikir kepada Allah. Allah, Allah. Sehingga jiwa ini tidak tergoyahkan, kesadarannya menyadari Allah. Jiwa yang menyadari Allah ini bisa menyaksikan hatinya berzikir. Napasnya keluar masuk, darahnya mengalir, jantungnya memompa. Jadi jiwa yang menyadari Allah ini bisa menyaksikan
kondisi yang ada di dalam jasad. Terus kita kuatkan kesadaran jiwanya menyadari Allah, hatinya berzikir kepada Allah. Kita kuatkan dulu di level 1 dan 2 ini agar benar-benar pondasi kita ini tidak tergoyahkan, jiwa kita ini tidak tergoyahkan dalam aplikasi. Level 1 menyadari ciptaan termasuk diri kita sendiri. Level 2 jiwanya menyadari Allah dan hatinya berzikir kepada Allah. Ini kita harus aplikasikan dalam kehidupan nyata. Jiwanya selalu sadar Allah, hatinya selalu berzikir kepada Allah, sehingga sinkron antara lahir dan batin. Sinkron dalam aplikasi antara perbuatan lahir dan batin. Lahir dan batin kita sama-sama menyadari Allah. Batinnya jiwa ini yang menyadari Allah. Lahirnya hati ini yang berzikir kepada Allah. Kalau sudah tertanam di dalam hati ini berzikir kepada Allah mengikuti napas, sehingga berhala-berhala dalam hati ini akan hancur, sehingga dalam hati ini yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Baik, untuk latihan hari ini saya cukupi sampai di sini. Bagi teman-teman yang dimanapun berada, saya akan akhiri siaran langsungnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.